Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jimmy. Hari itu merupakan hari terburuknya karena dia baru saja dikeluarkan dari perusahaan yang sudah selama bertahun-tahun ini dia bangun bersama temannya. Akhirnya Jimmy pun memutuskan pulang ke kampungnya karena dia tak tahu lagi mau ngapain. Sudah terlalu lama Jimmy terlalu fokus dengan pekerjaannya. Ketika pekerjaan itu sudah tidak ada, dia merasa kosong. Sesampainya di rumah, keluarga Jimmy sudah tahu kalau Jimmy baru saja dipecat hari itu karena ada video viral yang beredar tentang Jimmy yang sangat marah ketika dia habis dipecat oleh pemegang saham di perusahaannya. Ayah Jimmy pun langsung menasehati dengan bilang, "Tak apa-apa, istirahat sesekali karena beberapa tahun ini Jimmy sudah bekerja terlalu keras. Seperti kata orang, istirahat bisa mempersiapkan jalan panjang untuknya." 你在台北打拼这么多年，不如把这当作是一个好机会。人家不都说，休息是为了走更长远的路吗？学习停下脚步也是很重要的。 Sore harinya, Jimmy merenung sambil memandangi pemandangan depan rumahnya karena sudah 18 tahun ini dia tak pernah pulang. Terlalu bekerja keras untuk membangun perusahaan yang pada akhirnya memecat dirinya. Meskipun pada akhirnya impiannya membangun perusahaan game sendiri terwujud, tapi entah mengapa hatinya masih terasa kosong. Di tengah momen perenungan itu lewat sepasang kekasih yang sedang berboncengan naik motor, dan itu mengingatkan Jimmy pada seorang wanita. Jimmy pun kembali ke kamarnya dan membuka sebuah kotak yang di dalamnya ada surat yang dituliskan oleh wanita yang pernah dicintainya, yang bertuliskan bahwa wanita tersebut ingin bertemu Jimmy lagi ketika Jimmy sudah meraih mimpinya. Namun kenyataannya, meskipun dia telah mencapai mimpinya, Jimmy tak pernah lagi bertemu dengan wanita itu. Jimmy pun hanya bisa merenung apakah hatinya kosong karena dia tak pernah bertemu dengan wanita ini lagi. Keesokan harinya, Jimmy dimintai bantuan oleh temannya yang bekerja di perusahaannya dulu untuk bekerja sama berbisnis di Jepang. Meskipun sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi, karena yang meminta bantuan adalah sahabatnya, Jimmy pun dengan sukarela membantu sahabatnya pergi ke Jepang. Selesai pertemuan bisnis, rekan bisnis Jimmy menawarkan untuk mengajak Jimmy berkeliling Tokyo, tapi Jimmy bilang kalau dia sudah ada agenda sendiri di Jepang. 不好意思啦，到最后一个还麻烦你。不会啊，我很高兴最后有好好交接出去。 Keesokan harinya, Jimmy memulai perjalanannya berkeliling Jepang. Ketika di kereta, dia memutar lagu lama yang membuatnya bernostalgia ke 18 tahun sebelumnya ketika dia masih SMA. Di masa itu, Jimmy masih adalah cowok yang botol, bodoh dan tolol. Seperti cowok botol biasanya, di hari itu Jimmy bangun kesiangan. Dengan tergopoh-gopoh, dia pun langsung berburu-buru pergi ke tempat kerjanya. Kebetulan memang di masa itu Jimmy sedang liburan sekolah. Untuk mencari uang tambahan jajan, dia pun memutuskan untuk bekerja di sebuah karaoke salah satu yang teramai di kota Tainan, Cina. Sesampainya di tempat karaoke, tentu saja Jimmy dimarahi oleh bosnya karena Jimmy ini seringkali terlambat. Jimmy pun mulai bekerja di sana dari hari ke hari. Sebenarnya selain untuk mencari uang, tujuan Jimmy bekerja di sana dia juga ingin mencari hal yang lain. Seperti anak SMA pada umumnya, dia ingin sekali berpacaran dan dia berharap di tempat karaokean itu dia bertemu dengan wanita yang cantik. Tapi hasilnya nihil, dia tidak menemukan siapapun. Yang dia temui hanya om-om dan itu membuatnya bosan. Sampai di suatu hari Jimmy sedang istirahat dari bekerja. Dia bermain basket dan di situ tiba-tiba datanglah seorang wanita asing yang tidak pernah dikenalnya. Wanita itu pun langsung menyapa Jimmy. Jimmy awalnya gugup, mungkin karena kecantikan dari wanita tersebut, atau bisa jadi karena memang wanita itu berasal dari luar negeri, yaitu Jepang. Kebetulan saja Jimmy bisa sedikit berbahasa Jepang. Wanita itu bilang kalau dia mencari pekerjaan, apakah Jimmy bisa membantunya. Wanita itu bernama Ami. Jimmy pun langsung mengajak Ami menghadap bosnya.
Ternyata bosnya juga merupakan orang dari pendatang negara lain. Mendengar cerita Ami yang berangkat dari Jepang ke Cina, dia pun luluh dan langsung menerima Ami untuk bekerja di sana. Di momen tersebut, Jimmy tak bisa mengalihkan pandangannya dari Ami. Teman Jimmy yang melihat keanehan itu pun langsung bilang ke Jimmy kalau mungkin saja Jimmy sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Bosnya langsung menyuruh Jimmy untuk membantu Ami membantu pekerjaannya karena hanya Jimmy yang bisa sedikit berbahasa Jepang di sana. Jimmy mengantarkan Ami ke kamarnya. Ami pun bertanya bagaimana Jimmy bisa memahami bahasa Jepang. Jimmy langsung cerita kalau dia adalah seorang wibu dan dia suka bermain game Jepang. Anime yang paling disukainya adalah Slam Dunk. Dan seperti wibu pada umumnya, dia langsung menirukan salah satu tokoh di anime tersebut. Memang tindakan yang cringe, tapi anehnya di situ Ami malah terhibur dengan tindakan lucu dari Jimmy. Ketika itu mereka pun sudah mulai nyaman dan tertawa bersama. Suradanda. 天才ですから二人ではソウルだけ大好きです。今度は嘘じゃないです。すごいね。ありがとうございます。 Kisah pun kembali lagi ke masa sekarang. Jimmy sampai di suatu kota di Jepang. Dia berjalan-jalan sampai malam harinya dia memutuskan untuk makan di sebuah restoran. Tak disangka chefnya juga perantauan dari Cina dan dia sama-sama berasal dari kota kampungnya Jimmy yaitu Tainan. Merasa ada kedekatan karena berasal dari kampung yang sama, chef itu pun langsung menawari untuk menemani Jimmy berkeliling kota di malam ini. Tentu Jimmy sangat senang. Akhirnya setelah itu mereka berdua pun jalan-jalan bersama. Di perjalanan, mereka berdua pun saling bercerita tentang kisah hidup masing-masing. Jimmy cerita tentang dirinya yang diajari oleh seseorang untuk berbahasa Jepang, hingga tujuannya sekarang untuk traveling ke Jepang. Setelah Jimmy menceritakan semua pengalaman hidupnya, chef itu pun langsung tahu kalau alasan Jimmy kali ini ke Jepang bukanlah untuk traveling. Dari lubuk hati terdalamnya, sebenarnya Jimmy ingin menemui wanita yang mengajarinya bahasa Jepang itu. Jimmy tak bisa mengelaknya. Dia bilang kalau dia memang merindukan wanita tersebut. Dan entah mengapa, selama ini dia selalu mencari alasan untuk tak menemuinya dan mengambil jalan lain. Dan kali ini Jimmy menyesal. Mungkin memang sudah waktunya untuk pergi ke tempat di mana dia tinggal. Di perjalanan menuju hotel, setelah perbincangan dengan chef tersebut membuat Jimmy terus merenungkan akan keputusannya di masa lalu. Seandainya saja dia menyatakan perasaannya kepada Ami dulu, mungkinkah dia bisa mengubah masa depan? Mungkinkah dia bisa memiliki waktu lebih banyak lagi dengan Ami? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu bergulir di pikirannya selama ini, menandakan dia sangat menyesal dulu tak pernah menyatakan perasaannya untuk Ami. Kemudian cerita pun beralih lagi ke masa lalu. Di hari itu merupakan hari pengumuman kelulusan universitas. Tak disangka Jimmy diterima di universitas yang dia inginkan. Tentu saja Jimmy dan keluarganya sangat senang di sana. 你在等什么？快点点进去啊！我上了。哦，我上了，我上了，我上了，我上了！你要加油啊！我上了。 Hari-hari pun berlalu, Jimmy semakin banyak menghabiskan waktunya dengan Ami. Karaoke pun menjadi semakin ramai karena ada seorang wanita Jepang yang bekerja di sana. Bosnya tentu saja sangat senang dengan hal itu dan dia berterima kasih kepada Ami karena telah membantu karaoke-nya menjadi tempat yang lebih ramai lagi. Tapi Ami bilang kalau ini semua juga berkat bantuan dari Jimmy yang membantunya beradaptasi di sini. Mendengar pujian dari Ami tentu saja membuat Jimmy tersipu malu. Setelah itu pun bosnya mengadakan pesta khusus untuk Ami sebagai ucapan terima kasihnya. Dia mengajak keluarga dan juga karyawan-karyawannya untuk makan di suatu restoran. Di sana mereka pun cerita banyak hal, bertanya kenapa Ami memutuskan untuk pergi ke Cina. Ami langsung cerita kalau dia memang berniat untuk traveling ke seluruh dunia untuk menggambar lokasi-lokasi indah yang ada di belahan dunia. Mengetahui kalau gambar Ami sangatlah bagus, Jimmy pun menyarankan bagaimana kalau Ami melukis dinding yang ada di karaoke. Tentu saja Ami sangat senang. Bosnya pun juga langsung menyetujui di sana. 世界中回って私にしか描けない絵を描き続ける。それが私の夢。他的梦想是环游世界，创作只有他能画出来的东西。
哇，すげえ。漂亮，很漂亮。うまい吧？ Seusai selesai makan, mereka pun pulang. Teman-teman Jimmy yang tahu kalau Jimmy menyukai Ami, mereka sengaja menyuruh Jimmy untuk mengantarkan pulang Ami. Mereka pun ditinggal berdua saja ketika itu. Sebenarnya itu adalah momen yang sangat tepat bagi Jimmy untuk mengajak Ami berduaan saja berkeliling kota. Tapi karena Jimmy adalah seorang wibu, tentu dia takut dan tidak berani berkata apa-apa. Tak disangka justru Ami yang bilang kalau dia ingin berkeliling kota. Tanpa pikir panjang, Jimmy pun langsung mengajak Ami berkeliling kota berdua saja menggunakan motor. Mereka mulai dari menyusuri sudut-sudut kota yang indah di sana, kemudian pergi ke pasar malam melihat keramaian di sana, dan itu merupakan momen yang sangat spesial bagi mereka berdua. Ketika jalanan sedang sepi, mereka mulai menjanjikan sesuatu, menandakan mereka sangat-sangat bahagia di momen itu. Sampai akhirnya Jimmy mengajak Ami ke tempat yang menurutnya paling indah di kota itu. Suatu bukit di mana suasananya sangat tenang, hanya mereka berdua saja dan mereka bisa melihat indahnya kota Tainan dari tempat itu. Benar saja, Ami sangat terpukau di tempat itu. Ami pun bilang kalau Jimmy pasti sering mengajak pacarnya pergi ke tempat ini. Jawab Jimmy, dia tak mempunyai pacar. Jimmy pun balik bertanya, apakah Ami mempunyai pacar? Tapi Ami tak menjawabnya dan malah bertanya, apa mimpi Jimmy? Di situ Jimmy pun cerita kalau sebenarnya dia dulu bermimpi menjadi pemain basket, tapi semenjak cedera dia melupakan mimpi itu dan sekarang dia mulai mencari lagi apa mimpi sebenarnya. Tapi yang jelas salah satu mimpinya untuk berkuliah di universitas yang dia mau sudah tercapai. Untuk mimpi selanjutnya akan dia pikir lagi nanti. 人生長い。ゆっくり考えます。長いかなんてわかんないよ。え？ジミーの夢見つかったら教えてね。Semenjak momen romantis di malam itu, mereka berdua menjadi semakin dekat lagi dari hari ke hari. Dan Jimmy semakin menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Hidupnya menjadi berwarna, bahkan dia sekarang semangat untuk belajar, apalagi belajar bahasa Jepang. Orang tuanya pun melihat semangat Jimmy belajar, mereka juga kaget. Kemudian cerita pun kembali lagi ke masa sekarang. Jimmy bangun untuk memulai perjalanannya kembali di kota yang baru kali ini. Ketika di perjalanan, tak sengaja Jimmy bertemu dengan seorang pemuda bernama Koji. Tak disangka mereka berdua cepat akrab. Diri Koji mengingatkan Jimmy pada dirinya yang dulu 18 tahun, masih polos dan semangat pada semua hal. Mereka pun berbincang banyak setelah itu. Koji cerita kalau dirinya suka traveling sendirian untuk memfoto tempat-tempat indah. Tentu hal itu membuat Jimmy teringat pada sosok Ami yang sama-sama juga suka traveling seperti Koji. Kemudian ketika kereta keluar dari terowongan panjang, Jimmy melihat pemandangan yang sangat indah di sana, di mana dipenuhi salju di sekitarnya. Hal itu mengingatkan Jimmy pada cerita Ami yang bercerita tentang betapa indahnya salju yang ada di Jepang, dan juga mengingatkan dia pada momen di mana dia pertama kali menonton film bersama dengan Ami dan ada adegan di situ tempatnya yang sama. Di momen itu Jimmy pun hanya bisa tertegun. Melihat Jimmy yang tertegun, Koji langsung mengajak Jimmy untuk keluar melihat pemandangan di situ. Lalu cerita pun flashback lagi. Di hari itu Ami tiba-tiba digoda oleh sekelompok pemuda desa. Jimmy yang melihat itu tentu saja langsung menghajar pemuda tersebut, entah karena cemburu atau memang dia ingin melindungi Ami. 阿米，你好こんにちは。こんにちは这个很厉害。看到画画了。不行不行，这个哇，不行，可以，这个 KTV 是大家的，可以画。给我打人啊！
Tentu saja Jimmy yang wibu, dia malah dihajar oleh sekelompok pemuda desa itu. Jimmy pun langsung dirawat oleh teman-temannya. Bosnya juga memarahi Jimmy kalau Jimmy ini terlalu banyak membaca manga sehingga dia bersikap seperti jagoan seperti itu. Namun ketika semua orang memarahi Jimmy, justru di situ Ami berterima kasih kepada Jimmy karena telah melindunginya, dan cukup dengan itu Jimmy sudah senang. Setelah merawat Jimmy, mereka makan siang bersama. Salah satu teman Jimmy bertanya kepada Ami bagaimana tipe idaman laki-laki Ami. Ami menjawab kalau dia menyukai pria yang 4 tahun lebih tua darinya, lebih dewasa dan lebih proaktif, tidak seperti Jimmy. Jawaban itu tentu saja membuat Jimmy patah hati. Jimmy pun mulai berpikir kalau mungkin saja Ami memiliki pacar di Jepang yang lebih tua darinya. Dan benar saja malam harinya Jimmy tak sengaja menguping Ami sedang bertengkar dengan seseorang. Ketika itu Jimmy pun berpikir kalau pasti Ami bertengkar dengan pacarnya. Jimmy yang patah hati, dia pun langsung curhat ke sahabatnya, cerita kalau Ami mungkin saja sudah punya pacar di Jepang dan dia tak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Ami. Sahabatnya pun menasehati kalau sekarang Ami sedang ada di Cina dan ini adalah momen yang paling tepat untuk merebut hatinya Ami. Jangan seperti orang pengecut, Jimmy harus berani berinisiatif sekali saja mengajak Ami untuk berkencan. Sahabatnya pun langsung di situ memberikan 2 tiket nonton gratis film Jepang berjudul Love Letter. 台南的工程2天哦。日本片的电影票啊，我爸的客户送的，听说是在日本很红的爱情片哦。如果他愿意跟你去看电影，就代表他对你也有意思，主动一点。搞不好啊，很快就要回日本，说不定哦。 Benar saja, keesokan harinya Jimmy memberanikan dirinya untuk menemui Ami dan mengajaknya untuk berkencan. Awalnya Jimmy yang culun, dia tidak berani to the point. Dia pura-pura modus memberikan makanan kepada Ami dan bilang kalau dia punya 2 tiket bioskop nonton gratis dan mengajak Ami untuk nonton bersamanya. Mendengar itu, Ami sangat senang dan dia bahkan langsung bilang kalau ini merupakan kencan pertama mereka. Tentu saja mendengar itu Jimmy senang luar biasa. Malam harinya dia pun mempersiapkan semuanya. Dia mencoba membaca manga-manganya lagi untuk mencari referensi bagaimana cara menembak cewek yang baik dan benar. Dia pun mencoba menirukan karakter-karakter anime. Dia pun mencoba banyak baju memastikan kalau besok adalah penampilan terbaiknya di depan Ami. Bahkan saking senangnya dia tidak bisa tidur semalaman itu. 跟我在一起吧，僕と私はあなたがあなた天使。Benar saja, keesokan harinya Jimmy pun bangun terlambat lagi. Dia pun langsung segera terburu-buru karena itu adalah kencan pertamanya bersama Ami. Jimmy pun langsung menjemput Ami dan mereka berdua pergi bersama ke tempat bioskop. Sesampainya di tempat bioskop, Ami secara tidak sengaja melihat promosi festival lampion. Dia pun bilang kepada Jimmy kalau kelihatannya festival tersebut menarik, tapi Jimmy bilang tempatnya terlalu jauh. Lalu mereka pun masuk ke ruangan bioskop. Ketika itu tentu saja Jimmy sangat gugup karena akhirnya dia bisa menonton dan kencan bersama dengan wanita yang dia sukai. Jimmy pun sebenarnya sudah merancangkan semua hal. Dia nantinya akan memegang tangan Ami di saat situasi romantis dan di situ Jimmy akan menembak Ami. Film pun kembali lagi ke masa sekarang. Koji sudah tahu semua cerita tentang Ami. Dia pun bertanya yang terjadi di bioskop. Apakah rencana yang dilakukan oleh Jimmy berhasil memegang tangan Ami dengan romantis dan menyatakan perasaannya. Tapi Jimmy menjawab kalau rencananya itu semuanya gagal total karena film yang dia lihat itu sangat bagus sekali dan menyentuh hatinya. Karena hal itulah dia lupa untuk melakukan semua rencana romantis yang akan dia lakukan kepada Ami. Ami pun juga nangis di sana karena tersentuh dengan filmnya. Dia merasa relate dengan filmnya. Jimmy bingung untuk mengatasi dan menghandle situasi tersebut karena dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghibur seorang wanita yang sedang menangis. Nani miten da yo. Iko. Setelah itu mereka pun duduk bersama. Jimmy bertanya kenapa Ami terlihat sedih hari ini, tapi Ami tak menjawabnya.
Di momen tersebut, Jimmy sebenarnya sudah berniat untuk menyatakan perasaannya. Dia mulai menggenggam tangannya Ami, tapi tiba-tiba saja Ami melepaskan genggaman itu dan langsung bilang ke Jimmy kalau dia ingin pulang. Kencan mereka berakhir hari itu dan Jimmy gagal untuk mengutarakan perasaannya di malam itu. Cerita pun kembali lagi ke masa kini. Jimmy akhirnya berpisah dengan Koji. Jimmy pun akhirnya harus sendirian lagi duduk di kereta api. Ketika itu dia pun kepikiran kalau mungkin saja setelah ini dia tidak akan bertemu dengan Koji lagi. Tetapi satu hal yang jelas, setiap orang yang hadir di hidupnya di perjalanan ini tadi selalu membekas di ingatannya. Dia penasaran apakah dulu ketika Ami bertemu dengannya, apakah hal itu berbekas di hatinya Ami. Malam harinya, kereta Jimmy pun akhirnya sampai di kota baru lagi. Dia pun langsung menyempatkan waktu untuk pergi ke toko buku. Dia ingin melihat-lihat buku yang ada di sana. Sesampainya di toko buku, ada seorang wanita yang merupakan penjaga di toko buku itu. Dan tak disangka, ternyata wanita itu sedang memainkan game yang telah dibuat oleh Jimmy. Jimmy pun langsung bilang kalau dia adalah seseorang yang membuat game tersebut. Wanita itu pun langsung melihat dengan benar-benar wajahnya Jimmy. Ketika itu dia pun langsung tersadar kalau laki-laki yang di depannya adalah Jimmy Lai, seorang pengembang game yang sangat terkenal. Tak diduga dia bisa bertemu dengan Jimmy di situ. Wanita itu bernama Yuki. Yuki pun memuji kalau game yang dibuat oleh Jimmy sangatlah keren. Dia juga cerita kalau video pemecatan Jimmy dari perusahaan itu juga viral. Karena itulah Yuki prihatin atas nasib yang menimpa Jimmy. Lalu Jimmy pun melihat ada poster di sana yang menginformasikan bahwa di malam itu ada festival lampion. Tentu hal itu mengingatkan Jimmy pada Ami dulu yang sangat ingin untuk mendatangi festival lampion itu. Yuki yang tahu kalau kelihatannya Jimmy tertarik untuk datang di sana, Yuki pun langsung menawarkan bagaimana kalau Yuki mengantarkan Jimmy untuk pergi ke sana. Jimmy awalnya sungkan, tapi akhirnya karena Yuki tidak keberatan, mereka pun berangkat ke sana setelahnya. Di perjalanan, Jimmy pun cerita alasan kenapa dia sangat ingin mendatangi festival lampion karena itu mengingatkannya pada seorang wanita dari Jepang yang mendatanginya di masa muda dulu. Yuki pun tersentuh dengan cerita dari Jimmy dan balik bertanya apakah Jimmy tak bisa melupakan wanita itu. Jawab Jimmy, wanita itulah yang membantu Jimmy untuk menemukan mimpinya dan mewujudkannya seperti sekarang. Tapi sayangnya cintanya layu sebelum bisa berkembang. Yuki pun membalas kalau tidak semua orang bisa menemukan mimpinya dan mewujudkannya. Apa yang dilakukan Jimmy sekarang itu sangatlah hebat. Yuki berharap Jimmy bisa menemui wanita itu lagi. でもさ、夢を持ってさ、実現させる人なんてほんと一握りだよ。ジミーさんすごい。会えるといいね。 Kemudian film pun flashback lagi menceritakan kenangan paling menyedihkan bagi Jimmy. Hari itu Jimmy dihubungi oleh bosnya dan diminta untuk segera ke tempat karaoke. Sesampainya di sana, Ami bilang kepada seluruh pegawai karaoke dan tentunya Jimmy kalau dia izin pamit. Seminggu lagi dia memutuskan untuk kembali ke Jepang. Mendengar itu tentu saja Jimmy sangat syok. Perasaannya campur aduk. Dia sedih, patah hati dan tak tahu harus berbuat apa. Dia tak bisa menerima fakta kalau dia harus kehilangan Ami secepat ini. Dia pun langsung bertanya kepada Ami apa alasannya kenapa Ami harus cepat pulang seperti ini. Awalnya Ami tak menjawab. Jimmy pun menyimpulkan apa pacarmu yang menyuruh pulang. Ketika itu Ami mengangguk. Melihat itu Jimmy sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia merasa kalau Ami selama ini tak menganggapnya istimewa sama sekali. Tentu Jimmy sangat marah. Dia pun langsung pergi dari sana dengan penuh emosi. I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me 何見てんだよ。 from another fall, from another scar. But I'm all healed up, standing steady. なんで I couldn't see ジミーごめん。 clouds, it was 旅は一旦終わりなの。 なんで till you showed me every shade. 彼氏のため Now I feel like summer on そういうこと。 a rainy day. 大人にはいろいろあるの。 Hari-hari berikutnya
Saatnya Jimmy terlarut dalam kesedihan, hatinya begitu sakit, dia bahkan tak mampu menyapa Ami sekalipun. Di momen-momen itu, Jimmy terus-terusan melamun. Dia terus berpikir, apakah dia bisa merubah sesuatu, apakah dia bisa mencegah Ami agar tidak jadi pulang ke Jepang. Tapi Jimmy sadar, dia bukanlah siapa-siapa. Fakta bahwa Ami mempunyai pacar di sana, tentu itu sudah cukup mencegah Jimmy untuk melakukan semuanya. Suatu malam, ayah Jimmy mengajak ngobrol Jimmy berdua. Ayahnya bilang kalau dia senang beberapa waktu ini melihat Jimmy yang lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Tapi ayahnya juga sadar beberapa hari ini Jimmy seperti kehilangan semangatnya. Ayahnya pun berkata kalau dia sudah tahu alasan dibalik semangatnya Jimmy pasti karena bertemu dengan wanita itu. Di situ ayahnya pun menasihati kalau pertemuan seperti ini sangat sekali jarang terjadi di dalam hidup, dan ayahnya meminta mumpung wanita itu masih ada di sini, Jimmy harus memanfaatkannya. Jangan sampai Jimmy menyesal di kemudian hari. 这种缘分，一辈子啊，不见得有多少次。人生只有一次，不要让自己后悔。 Sebelum tidur, Jimmy pun merenungi perkataan ayahnya itu. Dan dia sadar, ayahnya benar, dia tak boleh menyia-nyiakan waktunya. Jimmy pun teringat kalau Ami sangat ingin pergi ke festival lampion. Karena hal itulah, keesokan harinya Jimmy pun bertekad untuk mengajak Ami pergi ke sana. Keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke sana menggunakan kereta. Ketika di kereta, mereka mendengarkan lagu yang sama menggunakan satu headset. Di momen tersebut, Jimmy pun memberanikan dirinya untuk bilang kepada Ami, jangan pergi. Tapi menyedihkannya, Ami pura-pura tidak mendengarnya dan tidak menjawab apapun. Mereka berdua pun akhirnya sampai di festival lampion. Jimmy langsung menggenggam tangan Ami di sana, sesuatu hal yang tak berani dilakukannya ketika di bioskop lalu. Ami pun juga tersenyum di situ, apalagi suasananya di sana sangat indah, ditemani juga dengan lampion-lampion yang sangat indah berterbangan di sekitarnya. Mereka berdua pun langsung membuat lampion mereka dan menuliskan harapan mereka masing-masing di lampion itu. Sebelum menerbangkan lampionnya, Ami bilang, mari kita berjanji, sekeras apapun kehidupan yang menghadangi kita tak boleh menyerah. Dan mari bertemu lagi setelah kita mewujudkan mimpi kita. Setelah itu mereka pun menerbangkan lampionnya. Dan Ami memeluk Jimmy dan berkata terima kasih karena telah memberikan pengalaman yang sangat spesial baginya. 二人が夢を叶えたらまた会おう。それまではどんなに辛くても頑張って頑張りまくるって。わかった。3、2、1。ジミー、ありがとね。Pelukan itu membuat Jimmy tersadar kalau dia harus merelakan kepergian Ami untuk sementara waktu ini. Dan dia harus menepati janjinya menemui Ami lagi ketika dia sudah berhasil mewujudkan mimpinya nanti. Cerita pun kembali lagi ke masa kini, memperlihatkan Jimmy dan Yuki yang juga menerbangkan lampionnya. Di situ tertulis harapan Jimmy, yaitu semoga perjalanan kita berlanjut. Jimmy pun melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, akhirnya Jimmy sampai di kota kelahiran Ami, Fukushima. Lalu film pun flashback lagi di hari perpisahan Ami dengan Jimmy dan teman-teman di karaoke-nya. Di situ mereka semua pun memberikan hadiah perpisahan untuk Ami. Tentu mereka semua juga sedih, terapalagi Jimmy. Tapi dalam benaknya Jimmy selalu berpikir bahwa ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Dia akan menemui Ami lagi dengan keadaan yang lebih baik. Dia sudah mewujudkan mimpinya. ありがとうございます。気づけてな。拜拜。 Waktu pun berlalu. Akhirnya Jimmy masuk kuliah. Dia harus merantau ke Taipei sendirian. Di momen itu dia sudah menemukan mimpinya. Dia ingin menjadi pembuat game. Jimmy pun bertemu dengan sahabatnya di sana, Aaron. Mereka mempunyai kesukaan yang sama, yaitu ingin membuat game. Ketika itu mereka pun memulai proyeknya.
Lalu liburan kuliah tiba, Jimmy pun menelpon Ami. Dia bilang dia akan menemui Ami ke Jepang. Tapi Ami membalas, apakah Jimmy tak ingat dengan janjinya? Karena itu Jimmy mengurungkan niatnya. Dan semenjak hari itu Jimmy bekerja keras tanpa kenal lelah. Dari hari ke hari dia selalu fokus dan tidak memikirkan apapun untuk mengembangkan gamenya. Semua itu demi untuk menepati janjinya dengan Ami. Tak terasa berbulan-bulan berlalu dan akhirnya Jimmy berhasil menciptakan game pertamanya. Dia pun langsung menelpon Ami, tapi dia mendapatkan kabar yang membuat syok dan mematahkan semangat hidupnya. Semenjak hari itu, Jimmy menjadi seseorang yang sangat berbeda. Dia menjadi dingin, idealis, dan tak berempati, hanya memikirkan pekerjaannya saja. Dalam hidupnya, yang dia pikir hanya pekerjaan saja di saat itu. Dan benar saja, perusahaannya memang menjadi salah satu perusahaan game terbaik di dunia. Tapi karena keidealisannya itulah juga yang membuat Jimmy pada akhirnya harus didepak dari perusahaan yang dia bangun sendiri. 你的做法只会让公司的亏损越来越严重。你要知道，时代是会改变的。Gen Games 是我们一手创造的。Kemudian cerita pun kembali lagi ke masa sekarang. Jimmy di kota kelahiran Ami bertemu dengan seorang pria tua. Tak disangka pria tua itu mengenal Ami. Dia pun langsung menawarkan untuk mengantarkan Jimmy pergi ke rumah Ami. Di perjalanan, pria tua itu cerita kalau Ami selalu saja menceritakan tentang perjalanannya ke Cina. Bagi Ami, pengalamannya di Cina itu adalah pengalaman terindah dalam hidupnya. Mereka pun sampai di rumah Ami. Di situ sudah ada ibu Ami. Ketika pertama kali melihat Jimmy, ibu Ami terharu menangis. Ternyata dia sudah menanti begitu lama kedatangan Jimmy. Ibu Ami pun mempersilahkan Jimmy masuk. Ibu Ami cerita kalau Ami selalu bilang pacarnya yang ada di Cina sedang menunggunya. Mendengar itu, mata Jimmy mulai berkaca-kaca. Ibu Ami pun kemudian mengajak Jimmy untuk mendoakan Ami. Dan ternyata menyedihkannya, Ami sudah sejak lama meninggal dunia. Ibu Ami membawa Jimmy untuk melihat kamarnya Ami. Di situ dia cerita kalau Ami memang sudah sejak lama sakit, bahkan sebelum dia pergi ke Cina. Sakitnya terlalu parah, karena hal itulah dia menyerah pada pengobatan dan memutuskan untuk keliling dunia. Tapi sebenarnya satu-satunya negara yang pernah Ami kunjungi hanyalah Cina, tempat kampungnya Jimmy. Kemudian Ibu Ami memberikan buku catatan harian milik Ami untuk dibaca Jimmy. Jimmy pun mulai membaca buku harian yang merupakan ungkapan hati yang sebenarnya dari Ami. Mulai dari cerita pertama kali Ami berangkat ke Cina dan tanpa disangka-sangka bertemu dengan pria botol yang tingkah uniknya membuat dia tertarik pada pria itu. Tanpa disangka-sangka dia jadi lebih dekat dengan pria itu dan dia senang. Sampai di momen Jimmy membawa Ami berkeliling kota di malam hari dan melihat indahnya kota dari atas bukit. Hari itu merupakan hari yang paling indah bagi Ami. Ami berharap momennya bersama Jimmy tak berakhir begitu cepat, tapi Ami sadar dia sekarang mengidap penyakit yang keras. Karena hal itulah di suatu malam Ami menelpon ibunya dan bilang kalau dia ingin melakukan perawatan lagi. Dia ingin sembuh karena dia ingin mempunyai harapan bisa hidup lebih lama lagi bersama dengan Jimmy. Dan malah malam itulah adalah momen dimana Jimmy salah paham bahwa Ami berdebat dengan pacarnya, padahal tidak. Ami juga tahu kalau sebenarnya Jimmy menyukainya, tapi Ami sadar dia memiliki penyakit dan sulit kemungkinan untuk sembuh. Jika mereka bersama, takutnya Jimmy yang akan
akan lebih sakit hati nanti. Karena hal itulah Ami memutuskan untuk membohongi Jimmy dan menahan semua perasaannya sendiri. Dia pura-pura punya pacar. Ami pun akhirnya memutuskan pulang ke Jepang untuk melakukan pengobatan, meskipun sebenarnya dia ingin lebih lama lagi bersama dengan Jimmy. Namun harapannya tetap ada, dia akan bertemu Jimmy lagi nanti ketika Jimmy meraih mimpinya dan dia bisa sembuh. Tapi semua harapannya itu tidak terjadi. Penyakit Ami tambah parah dan akhirnya Ami pun harus meninggal dunia. Dan kabar meninggal dunia dari Ami itulah yang membuat Jimmy dulu menjadi orang yang sangat berubah. Things that I wish I could tell you every time when この時間が passing me by. そんなこと分かってる。少しだけ待って。 I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you. I wish you were mine. Ooh, there's something about you. I wish you were mine. Setelah membaca buku harian itu, Jimmy hanya bisa menangis. Tapi setidaknya sekarang dia tahu bahwa mereka berdua dari dulu memang sudah saling mencintai. Tapi hanya saja takdirnya yang tidak mengizinkan mereka untuk bersama. Jimmy ジミーの夢が叶うようにずっと応援してるからね。出会ってくれてありがとう、ジミー。Jimmy pun pulang ke kampungnya. Perasaannya sekarang sudah lebih lega. Dia mencoba mengitari karaokean sampai ke tempat bukit yang dia tuju bersama Ami dulu. Di bukit itu, Jimmy pun memikirkan tentang Ami dan dia berpikir bahwa memang sudah waktunya mengikhlaskan Ami. Setidaknya hatinya sekarang tidak kosong lagi. Dia sudah menemukan jawabannya dan dia juga sudah mewujudkan janjinya kepada Ami, menemuinya ketika mimpinya sudah tercapai. Dan itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.